Terima kasih untuk MC akan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bagi peserta webinar yang tergabung di dalam ruang Zoom ataupun di dalam link YouTube, selamat pagi juga untuk pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Profesor Insinyur Hasarwidi dan Bapak Adam Pamuji, PhD. Selamat pagi Bapak dari Yogyakarta, semoga sehat selalu. Selamat pagi. Di tengah pandemi yang sudah mulai menurun, semua selalu dijaga kesehatan dan kita harapkan kita segera usai dari pandemi ini dan bisa bertatap muka secara langsung. Baik Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar yang kita hormati, bencana siklon tropis Roja yang tadi Bapak, Ibu, dan peserta webinar saksikan benar-benar menjadi suatu bencana yang sangat luar biasa bagi kami di Nusa Tenggara Timur, dan tentunya kita menjadi siap bencana dan waspada terhadap bencana. Tentunya kejadian tanggal 3 hingga 5 April 2021 kemarin benar-benar memukul perekonomian, memukul laju kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya hal ini akan menjadi sangat menarik ya jika dikupas lebih dalam oleh pemateri kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya infokan terlebih dahulu agar sesi 1 ini bisa berjalan lebih lancar. Untuk sesi tanya jawab hanya akan diberikan pada 3 penanya. Dan tentunya saya akan memandu Bapak, Ibu, dan peserta webinar dalam durasi 1 jam 20 menit. Dan untuk sesi tanya jawab nanti kami hanya memberikan kesempatan kepada 3 penanya, dan jika memang nanti dalam durasi waktu 30 menit itu masih ada sisa, tentunya kami akan membacakan dari kolom chat yang sudah tersedia di ruang Zoom Bapak Ibu semua. Nah, izinkan saya memperkenalkan pemateri 1 kita dahulu, karena untuk materi 1 ini dibawakan oleh Profesor Insinyur Hasarwidi MSCE PhD. Beliau adalah anggota unsur pengarah BNPBRI, kemudian beliau juga inventor dan inovator, pemegang paten merek dagang dan merek jasa Barataga. Beliau juga merupakan salah satu guru besar senior dan praktisi rekayasa kegempaan dan dinamika struktur Universitas Islam Yogyakarta, dan beliau juga termasuk pembina Museum Gempa Profesor Dr. Sarwidi, yaitu Musega Sarwidi. Sertifikasi yang sudah beliau dapatkan adalah SKA tingkat utama dari LPJK Ataki untuk bangunan gedung sejak tahun 2008, kemudian beliau juga memiliki sertifikasi kompetensi BSN. Untuk pendidikan, beliau S1 Teknik Sipil dari Universitas Islam Yogyakarta, lulusan tahun 86, dan untuk S2 dan S3 juga dari Teknik Sipil, khususnya bangunan tahan gempa RPI dari Rensselaer Polytechnic Institute dari New York, USA tahun 1998. Tentunya sangat luar biasa kita bisa mengundang beliau sebagai pemerhati kebencanaan. Nah, tanpa berpanjang kata, kami memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Profesor Sarwidi untuk memaparkan materi tentang pengembangan infrastruktur dalam rangka mitigasi gempa di Nusa Tenggara Timur dalam waktu kurang lebih 20 menit. Prof. Sarwidi mungkin sudah bergabung. Waktu dan kesempatan saya persilakan Bapak. Cek. Suara saya Pak bisa didengar ya Ibu? Sudah terdengar Bapak suaranya? Hilang Bapak, coba agak ini. Baik, cek. Kalau sekarang? Sudah. Oh baik, ya ini kadang ada trouble ya, mohon maaf Ibu Bapak sekalian saya hormati. Ya, Ibu Dr. Dedi yang saya hormati, Ibu Bapak sekalian, Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ketua Prodi, dan para mahasiswa yang semangat juga ini dari mana-mana. Saya juga mengundang
teman-teman dari alumni seminar seminar online Barataga sampai seri ke-35 saya kira ya, banyak yang ikut tuh. Salam juga, selamat pagi untuk rekan-rekan seprofesi di konstruksi begitu ya. Terima kasih semuanya atas gabungnya, dan juga kami sangat salut lah teman-teman mahasiswa terutama dari Universitas Cendana, Nusa Cendana ini bisa mengadakan acara yang bagus ya. Ini saya kira itu. Jadi ada saya kira-kira diberi waktu berapa menit ya Ibu? Halo? Ibu? 20 menit. 20 menit. Oh, 20. Baik, kalau begitu saya atur 20 menit. Ya, oke. Baik. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera semuanya lah, sehat semuanya. Jadi ada sekitar 7 poin yang saya berikan, tapi terakhir penutup juga penting gitu ya. Tapi intinya waktunya karena mepet ya, tapi nanti bisa dilihat pada pada materi yang saya berikan. Mungkin ada tambahan sedikit ya tadi, karena ada tambahan dari teman-teman BNPB, ada progres untuk sesuatu yang akan saya berikan nanti untuk informasi. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, jadi kita pertama mulai ya dari antara kebetulan saya lama di BNPB sudah sejak lahirnya gitu ya, tahun 2008, 2009 saya gabung sejak Pak Presiden SBY ya sampai Pak Presiden Jokowi, sampai sekarang ada SK-nya masih, sampai nanti ada terpilih anggota pengarah yang lain ya. Jadi sudah lama saya mengawal BNPB di bidang yang mengurusi bidang kebencanaan di Indonesia ini. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita tidak kendalikan ya artinya bahwa sebetulnya yang namanya bencana itu bisa bertambah gitu, yang merah ini ya, yang merah. Ya, tapi kita upaya bagaimana caranya bisa yang hijau ini turun begitu ya, pengurangan risiko bencana. Kan jumlah penduduk naik terus, dan infrastruktur juga bertambah, maka objek bencana juga semakin besar sehingga potensinya semakin besar. Nah, kita berusaha bagaimana menjadi yang hijau ini. Toh kalau misalnya Tuhan menghendaki yang kuning, kita tetap harus bersabar gitu ya. Tetap harus berusaha terus ya, itu karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita sebagai umat manusia untuk memberikan berusaha merubah nasib ya bangsa kita, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai ke Miangas ya. Itu ya kita berusaha keras lah sekarang ya. Apa yang kita hadapi, yang kita terima, kita lahir memang wilayahnya wilayah seperti ini yang luar biasa indahnya, tapi di sisi lain ada potensi-potensi bencana, dan itu sudah jutaan tahun sebelum kita lahir ya. Jadi kita harus bagaimana memberikan adaptasi merespon itu. Tidak bisa kita mengeluh karena memang kita lahir sudah di sini ya. Bagian besar di sini, mungkin ada yang lahir yang dari luar ya, tapi sudah di bangsa Indonesia ya tetap ya dicintai. Ini negara kita, ini bangsa kita begitu ya. Ini negara kita, bagaimana kita kurangilah ya namanya potensi bencana yang akan datang, karena bisa bisa menyebabkan penderitaan begitu. Jadi kita masih pakai undang-undang yang lama ya. Undang-undang yang lama itu yang 24 2007 yang masih berjalan, sedang digodok di pemerintah dan DPR begitu ya, dengan istilahnya dengan interaksi dengan kita masing-masing ya, semua stakeholder dimasukkan, terus akan membuat undang-undang yang baru karena sudah 14 tahun. Tapi kalau kita mengacu pada yang lama pun nanti berubahnya juga tidak banyak, mudah-mudahan ya. Itu bahwa bencana itu ada 3 macam ya, 3 macam. Jadi ada bencana alam gitu ya, non alam dan sosial gitu. Nah, kalau orang melihat ya bencana itu alam gitu ya biasanya, tapi sebetulnya non alam setelah ada pandemi baru kelihatan, oh ternyata bencana non alam itu juga bisa besar dan bahkan bisa menjangkau seluruh global, seluruh bumi ini begitu ya. Nah, oleh karena itu tidak kalah pentingnya membahas juga non alam. Selanjutnya ada juga bencana sosial ya. Itu bencana sosial itu ya konflik, ya perang dan sebagainya ya. Itu ya kita harus antisipasi itu ya. Tapi sekarang kita berbicara pada konteks untuk di bencana alam ya, yang saya kurung begini ya, yang kurung di sini gitu. Nah ini bencana alam. Nah kalau bencana alam sendiri itu sebetulnya ya, bencana alam sendiri itu
Saya bagi 3 ini saya sendiri ya, artinya nanti adik-adik mahasiswa terutama kalau nanti ada pertanyaan dan sebagainya ujian ya menurut saya atau menurut siapa nanti karena ada banyak pendapat begitu ya. Nah, dinamika geologi, proses klimatologis dan hybrid campuran ya. Nah, kalau kita lihat dinamika geologi saja kita kebetulan saya diberi mandat lebih ke bencana gempa bumi ya, sehingga saya larinya saya arahkan dari alam ya, bencana alam, terus bencana alam itu yang dinamika geologi, terus gempa bumi gitu. Kalau yang lain-lain ada seperti banjir, sehujan dan sebagainya itu kan proses klimatologis, nanti ada ahlinya ya juga ya. Itu diperlukan. Kalau di BNPB memang menangani semua ini begitu. Hybrid tanah gerak ya, ada likuifaksi, ada lahar dan sebagainya ya. Nah, kalau saya nanti fokus pada gempa ya, jadi tidak berarti yang lain tidak penting, bukan ya. Tapi mengapa gempa itu menjadi pusat perhatian kita semua? Karena itu mendadak ya. Bisa mematikan dan dengan cakupan luas. Jadi sulit, tidak bisa dideteksi dengan tsunami seperti misalnya cuaca dan sebagainya yang besok hujan, besok akan panas kemungkinan dan sebagainya ya. Atau tahun depan mungkin kemaraunya lebih pendek, tahun depan kemaraunya lebih pendek. Panjang itu prediksinya banyak yang lebih mudah ya, mudah lebih akurat gitu. Tapi prediksi gempa kapan datangnya itu sulit sekali ya, karena data di bawah ini sangat minim dibandingkan data yang di atas kita ini. Nah, sehingga waktunya hampir mustahil sampai saat ini diprediksi ya. Kalau bulan tahun mungkin sekarang ya abad ini kira-kira ya, atau mungkin 10 tahun ke depan begini-beginilah ya, karena lama penumpukan energi tidak ada, itu ada ya teman-teman yang ahli tentang gempa itu prediksi itu ada ya, tapi tentu belum seakurat kalau memprediksi cuaca gitu. Tapi ya alhamdulillahnya puji Tuhan bahwa ternyata kita diberi kekuatan, yaitu namanya prediksi lokasi dan ukuran itu hampir tepat lah ya, hampir bagus lah gitu ya, banyak tepatnya begitu ya, sehingga itu yang kita celah ilmu sedikit dari Tuhan itu yang kita gunakan untuk mengurangi penderitaan dalam hal bencana gempa, mengurangi risiko bencana gempa. Itu Bapak sekalian yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, generasi muda yang tangguh ya. Dari pelajaran kasus di Indonesia itu akhirnya timbul tadi Undang-Undang Nomor 24. Bedanya apa? Bedanya sebelum undang-undang dan setelah. Sebelum itu yang di atas ini ya, yang di atas ini ya, old paradigm. Jadi itu masalah paradigma lama. Bahwa namanya bencana sampai sekarang masih insidental ya, kalau tidak ada bencana nggak usah diurus gitu, masih sekarang kayak begitu. Jadi kalau tidak ada bencana orang enggan mengurus itu gitu ya, atau mempersiapkan itu, antisipasi tidak perlu. Fokus pada emergensi, biasanya koran-koran, berita-berita juga hanya emergensi, setelah itu masyarakat masih menderita, masih ini tidak masuk koran, tidak masuk ini, apalagi pra bencana seperti hari ini, itulah bagian dari pengurangan risiko bencana, mengantisipasi ke depan, walaupun kita tidak ingin ya, tapi kita antisipasi. Tersektor, jadi kita sendiri masing-masing mempunyai kebanggaan sendiri, seperti ini tidak memperhatikan yang lain, nah itu dikurangi, sporadis ya, jadi sana sini sana ada suatu tempat yang mudah ditangani berlebihan, yang tempat lain tidak ditangani. Nah, dengan adanya undang-undang itulah mengontrol supaya bahwa manajemen bencana atau penanggulangan bencana itu antisipatif. Jadi seperti hari ini, kalau dulu sebelum ada undang-undang itu bukan bagian dari penanggulangan bencana, tapi kalau mengikuti undang-undang 2007, maka hari ini acara ini adalah bagian dari penanggulangan bencana pada pra bencana ya itu. Jadi tidak terlepas dari antisipasi. Yang kedua, bahwa itu komprehensif artinya apa tadi? Ada sebelum, saat, dan setelah itu kita penting. Setelah itu apa? Terintegrasi. Jadi memang ada integrasinya, ada BNPB, ada BPBD sekarang begitu ya, yang mengintegrasikan itu. Dulu belum ada, hanya seperti tim-tim begitu yang lepas satu sama lain. Ini tidak. Jadi adanya bencana sebelumnya itu sudah di bookkeeping untuk pelajaran gempa atau bencana selanjutnya begitu. Terus tersistematik gitu ya, Bapak sekalian. Nanti kalau ada waktu kita teruskan ya sistematik, tapi ini kalau ada pertanyaan ke sana, apa itu sistematik? Kalau tidak kita lanjutkan, kita anggap sudah ada ya, sudah tahu begitulah. Ibu Bapak sekalian saya hormati, jadi pendekatan pada penanggulangan bencana saat ini itu menggunakan pendekatan pengurangan risiko. Ya. Oleh karena nanti banyak istilah ya. Bagaimana kalau menghindari bencana? Jadi begini. Jadi risiko supaya terukur ya, semua itu kan ingin diukur ya. Adik-adik juga yang mahasiswa kan bagaimana mengukur
kecerdasan bagaimana mengukur keberhasilan studi kan sulit itu ya, kualitatif, tapi dikuantitatifkan dengan 2 indikator utama dan indikator lainnya. 2 indikator utama apa? Yaitu adalah indeks prestasi, yang kedua adalah lama studi. Nanti ada indikator ikutan ya, lama menunggu kerja, gaji pertama berapa, dan sebagainya ya, apakah sesuai dengan ilmu yang diberikan atau dia bekerja pada sisi lain. Itu ada indikator-indikator yang lain, tapi itu bisa diukur, padahal itu sebetulnya kualitatif ya, sulit diukur ya orang pinternya seberapa, kalau kita bahagianya seberapa nggak bisa, tapi diukurkan ya, dibuat kuantitatif namanya gitu ya, supaya terukur. Nah ini penanggulangan bencana, upaya kita juga dibuat terukur begitu ya. Jadi tidak bisa mengatakan ini gagal, ini berhasil. Di mana ukurannya? Ukurannya adalah namanya indeks risiko penanggulangan bencana ya. Orang bilang indeks risiko ini yang menjadi patokan upaya penanggulangan bencana di Indonesia dan seluruh dunia ya. Tentu saja rumus ini hanya salah satu rumusnya banyak ya. Saya pernah menangani suatu sungai saja ada 12 variabel di sini. Tapi ini untuk memudahkan 3 saja ya. Dari 12 variabel sampai 100 variabel pun sebetulnya bisa dibagi menjadi 3 besar ini ya. Bahkan ada orang yang mengatakan hanya 2 besar. Hazard dan capacity vulnerability itu masuk di capacity. Nah, sekarang kita ikuti saja yang umum dilakukan di sini, termasuk di BNPB, itu adalah bahwa risiko itu adalah ancaman dikalikan kerentanan dibagi dengan kapasitas. Nah, ancaman ini yang namanya ancaman, kadang orang tercampur baur antara ancaman dengan bencana. Belum. Jadi ancaman gempa itu bukan bencana, ancaman saja. Hujan lebat itu juga belum tentu banjir. Ancaman baru begitu ya. Berpotensi lah itu ya istilahnya. Nah, itu. Nah, nanti dalam hazard ini adalah macam-macam ancamannya apa? Tadi ada macam-macam, ada dari geologi, apa dari klimatologi atau campuran, ya. Vulnerability apa? Kerentanan sesuatu, mungkin fisik, mungkin non fisik di sana. Kapasitas apa? Kemampuan wilayah tersebut untuk menanggulangi bencana. Jadi kalau misalnya pencegahan bencana bagaimana? Yang di atas itu dinolkan kalau bisa, misalnya termasuk memindah orang dari bencana dari bahaya, tempat bahaya gempa dipindah ke daerah wilayah tidak gempa, maka hazardnya 0 sehingga terjadi pencegahan. Ya, COVID juga begitu, nanti dipakai masker dan sebagainya itu ya pakai rumus ini begitu ya, semua begitu. Nanti naik turunnya dan sebagainya bisa diukur, misalnya adalah ukurnya risiko itu antara lain adalah jumlah yang sehat, jumlah yang terkena dan jumlah yang meninggal. Nah, itu bisa misalnya untuk kasus pandemi ya. Nah, kembali lagi khusus yang mudah yang kita biasa gunakan teman-teman teknik sipil di komunitas konstruksi itu adalah hazard itu bencana alam biasanya begitu ya. Ya tidak selalu tapi bencana alam. Nah, Ibu Bapak sekalian, adik-adik yang saya hormati, jadi nanti kalau mau bencana itu adalah dinolkan di atas itu maka sebetulnya menghindari namanya. Jadi misalnya demam berdarah, nyamuknya diputus, itu seperti itu akhirnya menghindari ya dan sebagainya. Banjir misalnya, hujan lebat tapi hutannya dibuat kembali, ya saluran-saluran resapan dibuat kembali sehingga itu tidak menjadi bencana, hanya hujan lebat saja, tidak banjir, dan waktu kekeringan air menjadi mata air di bawah itu ya, yang dari hujan lebat itu tidak menjadi limpasan. Misalnya seperti itu hazard namanya. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ya itu namanya adalah mencegah kalau itu dinolkan yang atas atau tidak terhinggakan yang bawah. Sulit ya, tak terhingga yang bawah kan mesti nol juga. Nah, kalau mitigasi apa? Seperti gempa, seperti gunung itu hazardnya tidak bisa diapa-apakan. Kalau mau orang yang pindah, kalau orangnya nggak pindah, akhirnya 3 poin ini harus masuk. Nah ini ya, termasuk nanti vulnerability itu adalah di infrastruktur yang ada di atas, termasuk bangunan dan rumah kita. Ya, sehingga apa? Hazardnya tidak bisa diapa-apakan, dikunci, tinggal kita main di kapasitas dan vulnerability. Ini orang yang menyebut mitigasi. Ya, jadi memitigasi ini, misalnya COVID-nya sudah susah sekali kendalikan, sudah terjadi, sudah ada. Ya, tinggal memitigasi bisa. Ya, seperti gempa juga begitu. Mau dipindah, bagaimana caranya gempa dipindah? Sudah adanya seperti itu. Kalau mau ya tinggal di sini, kalau tidak ya pergi. Oh, saya tetap harus di sini ya silahkan. Tinggal di wilayah Indonesia yang sebagian besar wilayah gempa ya harus mitigasi, yaitu tidak usah diutek-utek gempanya kita terima, tapi yang kita atur adalah angka vulnerability dan capacity, ancaman kerentanan di atas, termasuk nanti di atas ini adalah infrastruktur vulnerability.
Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, contoh yang kita baru saja ini ya, saya dari kunjungan juga waktu terjadi Seroja ya, saya lihat waduh skala Beaufortnya berapa ini ya, sampai tanaman hampir tercabut seperti ini ya, itu bisa diskalakan dengan Beaufort kecepatannya berapa begitu ya. Di Merapi juga sampai tercabut begitu waktu terjadi erupsi itu panas, tapi ya kalau Merapi ini panas, jadi ini langsung terbakar dan tercabut begitu ya. Itu awan panas. Beda lagi itu ancaman ya. Kalau adik-adik mau membuat infrastruktur seperti itu, saya membuat juga Rulinda, ruang lindung darurat di sana, ya harus menghitung itu, hitung potensi-potensi seperti itu, terus dikasih angka keamanan yang kita belum bisa melaksanakan ya. Nah, itu terus juga ini ya, termasuk juga persiapan kan ada daerah-daerah yang rawan gempa ya, di Flores dan sebagainya, di utara itu mendekati dengan Backyard ya, Flores Backyard yang dekat dengan sesar di situ, termasuk di wilayah-wilayah situ sampai ke Bali sampai ke Jawa, itu siap-siap juga bangunan-bangunan rumah tahan gempa. Nah, ini seperti ini adalah cara-cara untuk mengurangi vulnerability ya di sini. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tadi pagi diberitahu bahwa ada perkembangan di BNPB, Inaris ini akan diperbaiki dan besok pada waktu bulan depan ada peringatan bulan pengurangan risiko bencana di Ambon puncaknya ya. Nanti seluruh kementerian dan lembaga termasuk juga daerah-daerah akan ikut. Itu nanti akan dikenalkan, itu namanya Inaris personal ya. Inaris itu apa? Nanti Indonesian Risk Personal. Ibu Bapak sekalian dapat membuka di Google Play Store ya. Google Play Store dibuka begitu, nanti terus akan ada pilihan gitu ya. Nanti Ibu Bapak sekalian membuat ini, memilih yang Inaris personal, karena Inaris itu banyak, tapi ini untuk para ahli ya. Sebagian itu untuk para ahli dalam dan luar negeri untuk memperbaiki, mengupdate ya. Ini kan perlu diupdate nih tiap hari ini ya, tiap saat, sehingga nanti di HP Android sudah Bapak Ibu sekalian adik-adik pegang ya. Ini terus ditulis nanti Inaris personal ya. Nah, setelah itu nanti diklik Inaris personal di handphone begitu ya. Nah, ini terus nomor 3 isi data, nanti kita diminta nama dan email lah, paling tidak ada nama dan email begitu ya. Nah, itu. Terus nanti diisi email kita masuk sehingga kita tidak perlu login terus, kalau setiap masuk kita tinggal klik saja bisa ya dengan email kita. Nomor 3. Setelah itu kita bisa milih lokasinya. Kalau kita tidak milih berarti lokasi Ibu Bapak sekalian di seluruh Indonesia ini, terutama kalau dunia ya kan di sana, tapi sementara itu Indonesia, Ibu Bapak langsung ditandai merah ini. Di mana Bapak berada ya? Ibu Bapak sekalian berada. Kalau mau dipilih di atas bisa ini. Mau ngecek saudaranya yang ada di sana. Wah, saudara saya di Aceh, saudara saya di Papua. Wilayahnya bagaimana membuat rumah ini, membuat bangunan, dicekkan di sini ya. Nah, sudah ya. Terus ini nanti kalau mau langsung melihat bentuk ancaman bencana apa saat ini yang ada di wilayah tersebut atau di tempat kita masing-masing, tinggal klik di bawah ini. Ada tampilan, ada COVID-19, banjir bandang, gempa bumi, dipilih mana ya. Misalnya mau daerah gempa dan sebagainya. Mungkin di tepi pantai kita klik wilayahnya, apakah wilayah kita rawan tsunami atau tidak, nanti diklik di situ ya. Ini sudah mulai bagus lah ya. Inaris sudah dibantu dengan UNDP, lembaga UNO, PBB ya. Terus yang bagian nanti ada kegempaan dibantu oleh Museum Gempa Profesor Sarwidi di Jogja, karena saya punya museum ya, tinggal diketik di Google nanti Sarwidi Museum gitu nanti ada. Itu kita membuat itu untuk yang kegempaan ya, itu membantu ya, itu membantu teman-teman yang ada di ya seluruh Indonesia lah begitu ya. Jadi nanti diklik di atas menunya seperti apa, misalnya kita klik wilayahnya adalah wilayah Kupang, dekat apa ini, Namudale ya, Seba, ini dari Kampung Melelo, Ende ya, Reok ya. Nah, nanti dilihat di situ sampai didetailkan plus ini sampai 100 kali 100 meter itu masih bisa ya, sudah bisa. Tapi tentu ini upgrade terus ya, ini di-upgrade terus. Nanti kita lihat kalau kita mau bangun untuk Seba, ini harus menggunakan ancaman gempa yang tinggi karena dia sudah mulai merah ya. Kalau di daerah utara mana mau mere dan sebagainya, nanti ancaman tsunami kita lihat harus ada perhitungan atau tata ruang tsunami di situ, karena di situ nanti kalau diklik tsunami kelihatan di situ ya. Terus di Reok sini, di Reok mana, Reok Timur, Reok Barat beda nanti bangunannya. Bahkan di Labuan Bajo juga akan berbeda nanti setiap berapa ratus meter. Jadi jangan dikira kalau kita gempa itu terus satu wilayah Kupang itu sama. Tidak, nanti tanahnya, jenis tanahnya dan sebagainya sudah dimasukkan
di sini. Dan di PU juga ada perhitungannya lebih tepat itu di PU juga PUPR ya, itu bisa juga. Tapi dengan PNPB itu pendekatan dengan cara lain sudah di permukaan kecepatannya ya. Jadi sebelum sedetail yang di PU tapi sudah meluas sampai Indonesia ya. Jadi mau klik misalnya gempa bumi ya seperti ini, mau banjir dan sebagainya ya. Nanti dihitung itu. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, jadi ini masih ada waktu 4 menit ya. Nah, ini kita menggunakan pendekatan sekarang penggunaan DRR, disaster risk reduction itu atau pengurangan risiko bencana bottom up. Jadi seperti adik-adik sekarang mengikuti itu karena masa depan kita yang akan datang itu adik-adik itu ikut dalam penanggulangan bencana, bukan hanya satu pemerintah atau BNPB, BPBD, bukan. Nanti semua orang bisa mengikuti itu dengan cara sistematik. Semua orang, kalau kita mengandalkan pusat penelitian di mana-mana, orang yang berhasil selamat itu adalah karena lokalnya kuat, tangguh. Kalau bantuan dari luar misalnya gempa, bagaimana luar membantu, mau ke situ saja menurunkan turun pesawatnya, bandaranya rusak. Mau lewat pelabuhan-pelabuhannya rusak, lewat darat jembatannya pada putus juga. Mau ditelepon, instalasi teleponnya saja tertutup rusak dan sebagainya. BTS ambruk dan sebagainya. Energi listrik dan sebagainya tidak ada. BBM jadi langka. Ya, kalau tidak tangguh di daerah itu akan sulit. Ya. Nah, itu pendekatan di situ termasuk nanti dalam bidang infrastruktur gitu ya. Nanti pendekatannya sampai masyarakat itu diajari gitu ya, diajari. Nah, Ibu Bapak sekalian saya hormati, kalau untuk sistem di Indonesia itu sudah punya sistem. Jadi penanggulangan bencana itu sudah punya undang-undang, mau diperbaiki, ada kelembagaan, ada pendanaan, ada iptek, penggunaan teknologi, ada perencanaan, penyelenggaraan. Yang ini diperbaiki terus-menerus, dan itu adik-adik membuat harus siap. Nah, di BNPB yang di mana institusi saya bekerja, ya, kalau saya Sabtu, Minggu, Jumat, kadang di Jumat ya di Jakarta, kalau selain itu di Jogja kadang gitu ya, karena komunitas saya dan base camp saya di Jogja. Tapi setelah itu bisa putar-putar di tempat sampai di Kupang, Nusa Tenggara Timur ya, sampai ke Nusa Tenggara Barat, sampai ke luar negeri, bahkan kita mengadakan diskusi seperti itu ya, undangan-undangan itu. Nah, tugas dari BNPB itu nanti adalah koordinasi pada saat ini seperti ini ya, mengkoordinasi perencanaan dan sebagainya. Pada saat emergensi itu harus ada yang komando. Jadi bukan semua orang bisa mengkomando, tidak harus satu komando begitu ya, supaya kita terjadi ketertataan, terjadi sistemik. Terus setelah itu selesai emergensi seperti Seroja misalnya ya, terus langsung ada koordinasi terus. Jadi BPBD itu koordinasi terus di sana ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau infrastruktur nanti akan diteruskan yang lain. Intinya infrastruktur itu banyak ya. Kalau kita lihat di undang-undang itu, infrastruktur itu ada gedung dan non gedung nanti ada kelompok transportasi, ada kelompok macam-macam energi dan sebagainya ya. Kalau saya karena banyaknya di gedung ya, jadi non gedung yang banyak sebanyak ini saya tidak menguasai. Nanti kan ada yang ahli jalan juga ya, jembatan, bendungan ya, macam-macam lah. Ada ahli energi listrik, itu beda ya. Bahkan di militer itu kalau mahasiswa saya kan ada yang dari Zeni ya, itu fasilitas militer juga tahan gempa di sana begitu. Tapi itu teman-teman dari Zeni namanya ya, dari insinyur-insinyur yang ada di sana. Terus nanti kalau kelompok gedung yang ini, gedung rumah ini ya ada yang rekayasa, tidak rekayasa. Yang sekarang yang banyak korbannya adalah tingkat 1 ya, tingkat 1 tapi tembokan itu yang di mana-mana terjadi korban kalau ada bencana, ada gempa di Indonesia. Mulai tingkat 2 sekarang karena banyak yang tingkat 1 ditingkatkan 2. Jadi secara umum bangunan sipil atau infrastruktur itu ada bangunan umum dan bangunan penanggulangan bencana. Semuanya harus tahan, harus diadaptasikan dengan bencana. Nah, kalau untuk gedung, untuk bangunan ada 3 itu, engineer, non-engineer dan sebagainya. Yang non-engineer itu tradisional beneran itu kita tidak punya tidak punya code-nya ya. Ada rumah di Bajawa beda, rumah di Kupang beda, di Kudus beda ya, di daerah Tapanuli beda ya, di Manado beda, di Toraja beda, itu tidak punya code-nya, itu ahlinya masing-masing ini ya. Teman-teman arsitek itu senang dia ahlinya mereka ya. Tapi kalau untuk yang engineer bangunan gedung itu sudah ada undang-undangnya, ada SNI 1726, ada SNI 283, nanti SNI 28 dan lain-lain yang transportasi, yang jembatan, yang non gedung itu ada sendiri juga ya. Bahkan kita mengikuti juga sumbernya sana di FEMA
ACE dan ASCE dan ACI, itu dari Amerika kita ya. Jadi bangunan tahan gempa di sana dimasukkan di Federal Emergency Management Agency. Jadi masuk di BNPB yang bangunan-bangunan ini ya. Kalau di sini campuran nanti kerjasama dengan PUPR ya, campuran. Nah itu Bapak sekalian saya hormati, ini adalah contoh nanti itu sudah saya bagi ya. Dan ada undang-undangnya juga. Kalau kita membangun lalai tidak menjadikan tidak ada analisis risiko bencana, maka kalau terjadi bencana ini luar biasa, berbahaya ya. Kita hati-hati. Jadi pasal yang berat paling ringan saja pasal 75 ayat 1 itu kalau pembangunan lalai dan menjadikan bencana itu 3 sampai 6 tahun karena ada minimumnya. Jadi tidak bisa bebas. Kalau sudah putusan sudah dimasukkan dinaikkan ya tinggal bukti, kalau bukti ada itu minimalnya 3 tahun. Dendanya juga ada minimal 300 juta, maksimum sekian. Kalau sampai pembangunan itu lalai kita, ya menyebabkan kematian, kok bangunan gedung di situ ada yang ambruk, ada yang tidak pernah ngambruk, ternyata yang ambruk itu adalah bagian dari yang didesain oleh teman-teman kita. Wah itu kasihan dia, karena apa? Nanti dia bisa kena minimum 8 tahun udah masuk, ya, dan maksimum bisa sampai 10 tahun, minimum 3 miliar, maksimum 4 miliar. Karena apa? Kok dia mengatakan ini kan bencana Pak, force major. Nanti dulu, yang lain tidak ambruk kok. Yang ambruk cuma ini kok. Nah, nanti ada investigasi, ya. Jadi itulah Ibu Bapak sekalian saya hormati. Nah, untuk kegempaan memang nanti ada namanya adalah ada usaha namanya fisik dan non fisik. Ya bilang ada orang yang bilang struktur dan non struktur gitu ya, tapi agak kesulitan bagi teknik sipil, struktur dan struktur berbeda. Tapi di awam sana itu struktur itu adalah yang fisik, non struktur non fisik. Kalau fisik itu begini. Jadi kalau ada gempa dan kita gempanya itu adalah gempa karena guncangan, bukan karena tsunami, gerak, likuifaksi, ini bukan ya, dan lain-lain. Guncangan kuat, maka sebetulnya pembuat bencana itu adalah infrastruktur atau rumahnya itu. Kalau infrastruktur tidak aman gempa, tidak diadaptasikan, maka terjadi korban karena misal bangunan runtuh, ada yang meninggal, ada korban. Ini gempa. Jadi memutus siklusnya dengan rumah. Ini ada salah fisik. Ya. Sehingga kalau dibangun fisik, gempa besar dan sebagainya, bahkan tidak ada yang ambruk, walaupun ada yang rusak-rusak sedikit, jadi fenomena biasa. Ya, seperti hujan lebat, tidak ada banjir, gitu ya. Gempa besar tidak ada korban, jadi tidak jadi bencana. Ya, banyak di negara maju seperti Jepang itu berkali-kali gempanya besar tapi tidak terjadi. Ini contoh dari yang saya bangun dan teman-teman sebelum gempa Jogja dulu. Ya, sebelum gempa Jogja kita buat namanya bangunan Barataga. Sekarang juga kita latihkan, kita teliti dan sebagainya. Yang lain ya hancur, ya. Tapi dia tidak, bahkan mendekati ini hanya teknologinya yang berbeda sedikit, diperkuat, diadaptasikan dengan gempa ya, sehingga bukan gempa tapi bangunannya yang menghancurkan. Di Jogja itu di Padang dulu, di Jogja bangunan tergantung manusianya, akhirnya manusia kita yang tanggung jawab. Dan nantinya ya, saya masih ini sudah kelebihan 1 menit, mohon maaf. Intinya nanti bagaimana bangunan tahan gempa, bangunan infrastruktur tahan gempa itu kita bisa menekan biayanya terjangkau, tapi mutunya kalau bisa dinaikkan minimum sudah standar ya. Yang ketiga waktunya kalau dibuat bisa cepat. Nah, itulah tantangan kita ke depan adik-adik. Ada riset ya, ada pelatihan macam-macam dan sebagainya. Untuk gunung api dan sebagainya itu ada sendiri ya. Saya juga terlibat tapi hanya sebagai bukan sebagai ahli, saya hanya pengamat kadang begitulah. Tapi juga membuat beberapa bangunan yang di luar dari gempa itu. Ya. Saya kira itu dulu. Terima kasih Ibu Dr. Deni yang saya hormati. Nah, waktu saya kembalikan. Cek, halo. Ya, terima kasih Bapak Prof. Sarwidi. Menarik sekali tadi materi yang Bapak sampaikan, apalagi ada aplikasi ternyata ya Prof ya. Betul. Ada, betul. Ya, itu sesuatu yang sangat menolong sekali apabila kita ingin mengetahui titik-titik terjadinya bencana yang akan terjadi. Apalagi kalau mengenai gempa, Prof. Daerah kami juga tempatnya, Prof. Meskipun juga skala Richternya tidak sedang saja, biasanya 5,4, tapi kan seperti yang tadi Prof sampaikan, masyarakat harus tangguh terhadap bencana. Apalagi kemarin kami kena badai siklon tropis Seroja itu kan
tidak saja tangguh di luar tapi juga tangguh di dalam, Prof. Jadinya betul, harus siap gini kan, apa itu simbolnya tangan ini mengepali tangguh gitu. Prof ya, baik. Terima kasih banyak, tapi kita tahan dulu Bapak, Ibu, dan peserta webinar yang ada di dalam ruang Zoom ataupun link YouTube. Untuk pertanyaannya kita tahan dulu karena ada satu materi lagi yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Adam Pamujira Harjo, MSc PhD. Kalau tadi pemateri 1 menyampaikan tentang mitigasi gempa, nah untuk pemateri 2 kita adalah pengembangan infrastruktur dalam rangka mitigasi banjir dan kekeringan di NTT. Jadi banjir dan kekeringan juga menjadi salah satu bencana yang juga sering kita alami. Namun sebelum saya serahkan ke Bapak Adam PhD, saya bacakan dulu profil beliau. Beliau adalah Ketua Program Studi Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam di Universitas Gadjah Mada. Adapun pendidikan beliau adalah Sarjana Teknik Sipil UGM pada tahun 1985 dan pada tahun 1988 lulus dari Master of Science in River Estuary and Coastal Engineering dari University of London dari UK. Dan pada tahun 1991 lulus dari PhD untuk program Finite Element Modeling of Riverbed Dynamics. Nah, pendidikan tambahan tertera di layar yang Bapak, Ibu, dan peserta webinar saksikan. Organisasi profesi beliau yang sudah beliau ikuti adalah Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, kemudian Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia atau HATI, kemudian International Association of Hydraulic and Environmental Research. Nah, untuk pengalaman dan pekerjaan tertera di layar Bapak Ibu. Untuk sebelumnya saya akan sapa dulu, selamat pagi atau selamat siang Bapak Adam, sudah bergabung di dalam ruang. Sehat-sehat. Selamat siang. Selamat siang Bu Deni. Alhamdulillah. Terima kasih. Kata Pak Adam, saya serahkan ruang Zoom ini kepada Bapak untuk Bapak mempresentasikan materi yang kedua yang juga ditunggu-tunggu oleh para peserta terkait banjir dan kekeringan. Silakan Bapak Adam, waktu dan tempat saya serahkan ke Bapak. Terima kasih Bu Deni. Terima kasih pada Bapak Rektor, Bapak Dekan, mungkin pejabat yang lain, dosen dan mahasiswa yang ikut di dalam seminar ini, juga kepada Profesor Widi, ya sama-sama di Jogja tapi nggak pernah ketemu Pak. Terima kasih tadi Pak Sarodi telah mempresentasikan banyak hal tentang BNPB dan kebencanaan, sehingga saya tidak perlu lagi ke sana dan mungkin ada aspek yang lain yang lebih ke arah infrastruktur ya, terutama ini karena saya ditugasi untuk banjir. Ini saya mohon izin saya share ini ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Sudah bisa dilihat ya, ya. Slideshow. Sudah bisa dilihat ya? Sudah. Slideshow-nya jalan nggak? Baik, ini oke, baik. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Profesor Widi tentang terkait dengan bencana. Saya juga mencoba ini adik-adik mahasiswa ini ya apa sih mitigasi ya itu kalau ringkasnya ya mengurangi risiko ya, kasar ya ini ya, tindakan mengurangi dampak ya. Mengurangi risiko ya, nanti ini BNPB tadi juga sudah diulas bahwa ya ini serangkaian upaya mengurangi risiko bencana ya, baik melalui pembangunan fisik ya dan juga yang non fisik ya, tadi bisa disampaikan ya, fisik maupun non fisik ya, bukan struktural non struktural ya. Kemudian ini pengurangan risiko. Risiko tadi dilihat ya, yang secara kualitatif, yang dikuantitatifkan tadi ada ancaman, kemudian vulnerability dibagi capacity ya. Tapi juga bisa dilihat ya, ini mungkin di teknik sipil ya, di air ya terutama ya,
ada dua hal, yang itu satu itu probability dari suatu kejadian, yang kedua itu kerugian yang diakibatkan kejadian itu. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu rumus risiko. Nah, nanti kejadian itulah yang nanti akan terkait dengan ancaman, ya, sedangkan kerugiannya ini terkait dengan tadi ada vulnerability dan capacity, ya. Jadi itu kerugian, ya. Nah, di dalam perhitungan-perhitungan yang di banjir, ya, ini saya sebenarnya ditugasi banjir ini, kekeringannya mungkin nanti sambil sambil dimasukkan, ya. Jadi risiko ini kemungkinan kerugian, kombinasi antara kejadian dan nilai kerugian, ya. Nah, di dalam matematika sering kalau yang sudah kuantitatif sekali itu kita lakukan analisis, ya, simulasi, ya. Jadi probability dari suatu kejadian misalnya banjir, ya. Ya, baik mempertimbangkan adanya siklon atau tidak siklon, ya. Itu seperti apa disimulasi, lalu kerugiannya seberapa oleh banjir itu. Tentunya pada saat kita menghitung kerugian itu, maka ada asumsi-asumsi, ada perhitungan-perhitungan, ya, mengenai tadi, ya, terkait dengan kerusakan bangunan yang diakibatkan, kemudian fasilitas umum yang tidak bisa diakses, kegiatan terhenti, ya, kemudian mungkin juga tadi ada orang yang meninggal, ada yang sakit, ya, ini bisa variabel juga, ya, karena kalau kita lakukan pembinaan kapasitas tadi, maka bisa berkurang, ya, damage-nya, ya. Sehingga risiko ini memang perlu kita lihat, ya, untuk memutuskan bahwa suatu bangunan itu dibangun berdasarkan risiko berapa. Nah, ini ada hampir tadi sama, ya, mengenai upaya untuk pengurangan risiko ini, ya, ada upaya fisik, ya, di mana melibatkan infrastruktur, ya, atau non fisik, ya, penyadaran, peningkatkan kemampuan, ya, kebijakan, ini seperti zonasi, kemudian kelembagaan, ya, di tingkat pusat, daerah sampai di tingkat community, ya. Nah, untuk upaya fisik, infrastruktur ini ada upaya untuk mengurangi ancaman, ya. Tadi kalau gempa itu tidak bisa dikurangi, ya, tapi mungkin kalau banjir ini masih bisa, ya. Ya, banjir dalam konteks, nah, ini nanti ada pengertian banjir, ya. Pengertian banjir ini ada hubungannya dengan yang dirugikan juga, ya. Jadi banjir menggenangi area yang tidak digunakan, nah itu sebenarnya jadi bukan banjir, ya, karena tidak mengancam suatu kerugian atau nyawa. Nah, ini mengurangi ancaman, ini mengurangi dalam konteks bagaimana mengurangi banjir, ya, melindungi yang terancam atau memindahkan, ya, tadi yang relokasi, ya, itu memindahkan, ya. Ini ada 3 hal ini. Kemudian, nah, ini banjir, ini kita fokus banjir, ya. Banjir ini ada macam-macam, bisa kita lihat, ya, dalam bentuk suatu genangan, ya, atau dalam bentuk serangan, ya. Ini bisa kita lihat dalam bentuknya, ya. Ya, genangan ini menyebabkan kerusakan, atau kerugian, ya, tadi sudah saya sebutkan, ya, bahwa tidak bisa, orang tidak bisa kemana-mana, ya. Bisa diakibatkan di jalan utama atau mungkin di perkotaan, ya, atau genangan di area persawahan atau area produktif lainnya, ya. Kemudian kalau serangan, ya, ini bisa ada, ya, di sekitar sungai, ya, umumnya, ya, sekitar sungai adanya gerusan, tebingnya longsor, ya, lalu jembatannya kaki jembatannya rusak, skuring, ya, lalu jembatannya ambrol, ya, rumah roboh dan sebagainya. Tapi ada kalanya juga kombinasi, ya, jadi genangan dan serangan arus itu ada bersama-sama. Sedangkan berdasarkan sebabnya, ya, ini bisa hujan langsung, ya, hujan langsung. Ini umumnya dalam bentuk, ya, urban flood, ya, banjir yang ada di perkotaan yang kurang bagus drainasinya, itu akan ada menyebabkan banjir. Nah, tentunya dengan berbagai macam ini, itu nanti mengarahkan kepada upaya untuk
mitigasi banjirnya juga berbeda-beda ya. Misalnya ini peluapan serangan aliran sungai. Jadi ini seringkali juga disebut banjir kiriman ya. Di tempatnya tidak hujan ya, tetapi di situ kena banjiran dari luapan aliran sungai ya. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya ya, mungkin dengan tanggul ya, pelindung tebing ya. Kemudian juga mengurangi, kalau dalam konteks mengurangi penyebabnya, ancamannya ya di atasnya ya, di hulu ya, penghijauan. Kalau penghijauan ini di ranah dari Kementerian Kehutanan ya. Kalau PU ya waduk ya, membuat kolam retensi ya, membuat krip ya, juga melakukan ya terasering ini kehutanan juga ya, bisa untuk memperlambat aliran itu, mengurangi debit puncaknya ya, bisa juga dengan dam-dam konsolidasi atau dam sabu dam. Lalu pasang surut air laut ya, ini juga dapat menyebabkan banjir ya, yaitu terutama di daerah pantai ya. Ini karena pasang yang tinggi ya, ada pasang-pasang yang tinggi yang terjadi dan bisa diramalkan ya, bisa diramalkan. Cukup akurat untuk pasang ini, seperti memprediksi gerhana ya, karena ini terkait dengan astronomical bodies ya. Nah, ini biasanya dengan tanggul ya, tanggul atau sistem boulder. Ini juga sering disebut ROP ya, karena kombinasi dengan turunnya tanahnya sendiri ya, di daerah perkotaan yang tanah-tanah lempung seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Tegal, Pekalongan, itu ada pengurangan air tanah ya, disedot terlalu banyak lalu tanahnya turun ya. Kemudian juga ada badai storm ya. Storm surge itu seperti siklon ini ya. Siklon ini ada angin yang besar yang menyebabkan muka air bisa naik ya, sehingga air datang dari laut ya, kemudian masuk ke sungai atau ke wilayah-wilayah di sekitar pantai. Tsunami ini saya kira sudah sangat tahu ya, karena adanya gempa yang menyebabkan ada lempeng ya di dasar laut yang bergerak terutama naik ya, sehingga menimbulkan tsunami. Kemudian ada juga ya banjir disebabkan oleh bendungan ya atau tanggul yang jebol ya, seperti saya lihat di berita ya, ini karena hujan besar ya, tanggul bisa jebol, kemudian tanggul ini jebolnya ini air sungai masuk ke daerah permukiman atau sawah ya. Dan kalau ini juga diperhitungkan ya, misalnya kebijakan misalnya ya, kebijakan untuk mengurangi debit sungai ya, kan debit puncak ini harus bisa ditampung atau dialirkan oleh tampang sungai ya. Bagaimana cara supaya tampang sungai bisa menampung ya? Nah, ini kan bisa dengan tanggul, yaitu sungainya tetap tidak diapa-apakan, cuma dilindungi ya, protection kepada yang di sekitar sungai itu. Tapi kalau tanggul itu terlalu tinggi, maka kalau jebol itu risiko disasternya juga tinggi ya. Artinya nanti kalau tanggulnya sangat tinggi, misalnya 4 meter ya, 3 meter, itu kalau jebol itu daya rusaknya tinggi ya. Ini juga harus diperhatikan dibanding misalnya kita mengurangi debit puncaknya ya, dengan waduk atau dengan kolam retensi ya, atau upaya-upaya lain yang terkait dengan catchment area ya, DAS ya. Kemudian, nah ini contoh, ini sekarang contoh ya, ini di Semarang juga ada masalah banjir dari laut ya, kombinasi ya, laut pas datang banjir dari atas air dan kemudian dari laut pas naik ya. Nah, ini juga terjadi land subsidence, terus terjadi banjir yang umumnya banjir genangan ya. Sehingga tentunya genangan ini nanti ya tanggul ya, penyelesaiannya di tanggul, supaya daerah yang punya aktivitas ekonomi, fasilitas umum yang menyangkut kehidupan orang banyak ini bisa tetap berjalan ya. Nah, kemudian ini contoh ya, banjir genangan seperti ini ya, ini ada di contoh di Jepang ya, ini di Jawa Timur ya, ini di Jawa Timur di Kali Lamong ya, ini kalau kita lihat ya, ini seperti sungainya dangkal. Ini kalau sungainya pas kering ini sungainya dalam sekali ya, ada 10 meter di bawah ini ya, ada tebing ya, lembah yang besar.
Nah, seperti ini juga jalan provinsi juga tertutup ya, orang harus pakai. Kemudian banjir bandang. Ini banjir ini terkait dengan tadi jenis bentuk serangan ya. Bentuk serangan yaitu apa namanya, kerugian ini diakibatkan oleh serangan. Tadi sudah disinggung juga mengenai tanaman ini bisa jebol ya. Rumah juga sudah hancur. Ini contoh sebelah kanan ini adalah intake ya, intake air minum ini juga jebol ya. Ini di Seram, ini di Jember ya. Lalu siapa yang terancam ya? Jadi banjir ini menjadi banjir jika ada yang dirugikan ya. Kalau tidak ya tidak apa-apa ya, karena penyebabnya tadi ya itu gejala alam ya, gejala alam yang mungkin manusia suatu saat akan bisa mengendalikan atau ya tidak bisa ya. Jadi seperti sekarang iklim seperti El Nino ya, osilasi iklim itu ya, itu kan ya tidak bisa, susah. Ada juga itu terkait dengan pencemaran ya, pencemaran gas ya di atmosfer ya, manusia tidak sengaja, tidak sadar bisa merubah iklim ya. Apakah berarti kita mengendalikan pabrik-pabrik, mengendalikan ya seperti hutan harus dikembalikan, itu bisa mengendalikan iklim tadi yang menjadi penyebabnya? Nah, ini tanda tanya kan. Jadi ada ancaman, ada tadi potensi-potensi ya, probabilitas dari hujan yang begitu. Lalu itu akan merugikan karena berada di dekat ya, misalnya di dekat sungai ya, atau tadi drainasinya kurang baik ya. Sehingga ya air hujan lari di jalan. Jadi pada saat hujan berapa jam belum bisa surut ya yang di jalan-jalan. Kemudian beraktivitas di sekitar sungai. Dan fasilitas umum ya ini yang menjadi yang dirugikan ya, yang rusak, yang tidak bisa digunakan. Ini jembatan, misalnya bangunan pengambilan, ya, jalan di pinggir sungai, dermaga, lintas air, penyeberangan sungai dan lain-lain. Itu kalau itu adalah sesuatu yang menjadi korban ya, korban dari suatu bencana. Sehingga apabila kita ingin mengurangi risiko, tentu fokus pada tempat-tempat yang menjadi korban itu. Ya. Lalu kita telusur ke atas ya dari sebab-sebabnya. Ya. Ya seperti tadi ya. Oke, ini adalah siapa ya atau korban ya, korban ini ya. Kalau kita lihat tadi di Soroja ini ya hampir semua kena ya. Nah, ini bencananya hidrometeorologi ya, tidak hanya hujannya tapi juga anginnya, kemudian gelombang, seterusnya ya. Nah, ini saya mengingatkan tadi ya, ini mengurangi ancaman, ya, pengurangan ancaman, misalnya mengurangi penyebab banjir, rekayasa hujan. Nah, ini sekarang kan ya di Jakarta terutama ya, bagaimana hujan tapi ini bukan siklon ya, jadi hujannya tidak terlalu besar, masih bisa dikendalikan. Sebelum dia lari ke kota, di atas kota, hujannya dijatuhkan dulu di laut. Ya, kalau kira-kira sudah bisa dijatuhkan, jatuhkan dulu ya dengan pesawat ya, atau dengan upaya lain ya, nanti dengan drone ya, disebari garam atau apa ya, lalu dia jatuh dulu sebelum ke arah catchment area yang di situ akan banyak menjadi korban ya. Nah, ini penghijauan tadi juga ya, menahan, memperlambat air hujan ya jatuh ke sungai ya. Ini bisa penghijauan, tapi bisa juga ya struktur kecil ya seperti ya dam-dam kecil ya di embung-embung kecil di daerah hulu ya untuk memperlambat air ya supaya air tidak semua langsung bersama-sama ke hilir di tempat di mana ada yang bisa dirugikan. Lalu pembangunan waduk ya atau tampungan retensi ya, embung ya, menahan air hujan, mengurangi air limpasan. Nah, ini sebenarnya juga nanti terkait dengan tadi ya kekeringan ya. Kekeringan itu akan terbantu apabila kita punya kolam-kolam ya, kolam-kolam retensi embung ya di atas. Ini selain air permukaan yang langsung bisa dimanfaatkan,
tapi juga apa namanya air tanah yang bisa juga diambil ya. Ini untuk kekeringan. Namun memang juga terkait hujannya ya, kami sebenarnya juga punya beberapa kegiatan. Nah, kita analisis hujannya ya, hujannya memang tidak ada. Jadi misalnya dibuatkan embung, embungnya nanti akan kering. Artinya kalaupun basah hanya 1 bulan nggak sampai sudah habis ya. Berarti ya upayanya lain lagi ya. Kita cari cari air ya di dalam tanah atau dari sungai yang berapa jarak dari situ. Nah, ini juga perlu upaya. Jadi waduk ini, kolam retensi, embung ini juga untuk kekeringan ya. Lalu pembangunan cascade dam and consolidation ground shale ini untuk mengurangi kemiringan ya, ya terutama di daerah yang lembah sungainya masih dalam bentuk V ya, sehingga muka air naik ini tidak memberikan dampak merugikan ya, sehingga karena kalau kemiringannya ini dikurangi maka yang terjadi muka airnya naik ya. Tapi kecepatan turun sehingga nanti mengurangi daya rusak dan banjir juga bisa kurang debitnya ya. Oke. Nah, kemudian masih pengurangan ancaman ya, pengalihan alur sungai ya, diversion ya. Dialirkan di tempat yang kalau banjir kerugiannya tidak terlalu banyak ya. Ini ada sudetan sebagainya ya. Kemudian drainasi ini terutama yang di daerah perkotaan ya, normalisasi ruas sungai untuk mengurangi elevasi muka air yang kemungkinan menimbulkan genangan. Kemudian ini perlindungan ya, kalau tadi mengurangi ancamannya itu perlindungannya langsung di daerah yang terancam banjir, misalnya tanggul tadi ya, melindungi daerah di tepi sungai ya, umumnya oleh luapan banjir dari sungai, kemudian pembangunan perlindungan tebing ya, mengurangi longsor ya. Ada krep ya, krep mungkin saya lupa memasukkan ya. Krep ini untuk menghindarkan aliran supaya tidak ke tepi ya, alirnya supaya ke tengah terus. Karena memang kadang-kala sangat kuat ya, aliran terpusat ke tepi, terutama dibelokan sehingga struktur perlindungan tebing ini tidak kuat lalu longsor, lalu nanti akan menimbulkan kerusakan. Kemudian ground shale ya, di hilir jembatan. Ini juga jembatan ini perlu dilindungi, kaki-kakinya ya perlu consolidation dam ya supaya menjaga elevasi dasar sungai supaya jembatannya survive ya. Nah, ini memang juga sangat penting ya. Kita lihat tadi kerugian pas waktu kemarin Seroja berapa jembatan ya rusak ya, sehingga tidak bisa dipakai. Nah, ini lalu ini yang terakhir nih ya, memindahkan ya, menjauhkan ya, terancam. Jadi relokasi ya, relokasi ini memang biasanya upaya terakhir karena terkait banyak hal ya, misalnya terkait kebiasaan ya, budaya, terkait dengan jarak dari tempat dia bekerja ya, mencari penghidupan ya, dipindahkan padahal penghidupannya di situ. Nah, ini juga tidak mudah ya. Anaknya sekolah di mana dipindahkan di situ kan, sudah sekolah di sana begitu. Nah, ini mestinya kalau pindah ya bagaimana bisa semuanya ya, semua termasuk dia bekerja. Tapi kalau berupa lahan pertanian juga sulit juga ya memindahkan ini ya. Ini terjadi. Biasanya ditolak ya, sulit ini. Kecuali memang sudah tidak ada kemungkinan lain. Baik, kita teruskan. Nah, ini yang non-fisik ya. Non-fisik tadi juga disinggung oleh Prof. Sarwidi. Jadi edukasi penyadaran ya, menyampaikan adanya ancaman ya, kebijakan banjir, ya, bagaimana menghadapinya, kampanye, antisipasi, ya, kesiapsiagaan. Ya, ini juga kelembagaan di komunitas seperti sekarang kan ada di kecamatan itu ada satuan tugas ya untuk COVID ya. Ini semestinya juga ada satuan tugas bencana ya, yang nanti terkait dengan kelembagaan kebencanaan ya, baik dari sisi antisipasi ya, dari sisi penyadaran, kemudian kesiapsiagaan menghadapi baik di berbagai jenis bencananya, multi bencana ya, termasuk juga puskesmas ya, ini juga sangat penting.
Kemudian pembangunan sistem peringatan dini, ya ini bisa juga dimasukkan ke fisik karena ada perangkat-perangkat fisik ya. Tapi dari sisi orangnya yang nanti merespon peringatan dini ini dari non fisik ya. Misalnya sistem monitoring ya, monitoring ini ada pengukuran ya, pengukuran monitoring terkait dengan muka air, terkait dengan hujan ya, sehingga ini juga diterjemahkan di dalam pengetahuan di mana masyarakat yang diarah itu bisa paham maksudnya ya. Ini juga nanti ada level peringatan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat itu, kesiapan apa ya, lalu tahapannya mau dibuat 3 level, 4 level. Nah, ini juga terkait dengan budaya setempat, mesti juga harus diakomodasi supaya lebih mudah ya. Kemudian pembangunan sistem peringatan dini, ya ini evakuasi, ini pelatihan kesiapsiagaan, kemudian kebijakan zonasi. Jadi ini zonasi ini tadi saya juga sudah singgung ya, ini zona kawasan untuk kegiatan yang bersifat temporal, ini zona untuk daerah yang bisa dipakai secara permanen. Ini misalnya lembah-lembah sungai ini sebenarnya tidak digunakan untuk perumahan ya, tapi untuk rekreasi olahraga yang mana pada saat banjir tergenangi nggak apa-apa ya, nanti setelah itu kita akan membersihkan supaya bisa digunakan lagi. Ini contoh ya, banjir bandang kemarin yang di Seroja ya, ini saya kira tadi sudah sangat. Nah, ini tapi sebelum Seroja ini sebenarnya sudah ada ya, dulu tahun 73 itu juga sudah ada di daerah NTT. Ya, kemudian ada banjir bandang yang lain ya, karena kadangkala banjir ini disebabkan oleh hujan lokal yang sangat deras ya, cumulonimbus ya, itu yang bisa terjadi di daerah yang tidak terlalu luas ya, mungkin 5 km persegi, 10 km persegi, di situ hujan sangat deras. Yang lain tidak. Ini juga mempunyai potensi untuk menyebabkan longsor ya dan banjir bandang. Dan ini terjadi ya, ini seperti contoh ini warga desa Nuwanaga, Desa Ngaluwoja, ini Kecamatan Kota Baru Ende, banjir bandang melanda dusun. Jadi tidak hanya karena siklon, oleh karena itu terutama di kepulauan yang relatif kecil ya, kemudian ada beda elevasi tertinggi ya, slope di daerah itu cukup tinggi sehingga ini sangat mudah terjadi banjir yang bandang, yang merusaknya bukan karena genangan tapi karena arusnya yang kuat ya. Kemudian ini contoh ini saya coba memahami di daerah, saya kira di daerah Nusa Tenggara Timur ini relatif hidrologis ini terkait dengan vegetasi ya, karena musim kering ini betul-betul kering sehingga pohon-pohon yang besar ini susah tumbuh kecuali di daerah yang air tanahnya bisa ada ya, karena bisa terpelihara oleh pori-pori ini, tapi di daerah yang lempung atau kapur itu mungkin susah ya, sehingga banyak semak ya. Kemudian tanah lepas, lempung dangkal, berbukit ya, hujan rata-rata, ini mudah-mudahan ini benar nih, kalau salah nanti dikoreksi ya, ini perlu dipelajari terus ya. Ya ini kemudian ini ada rata harian 10 mm ya, termasuk cuaca ekstrim ya, ini saya kira menjadi pelajaran untuk kesiapsiagaan ini, lalu perlu ada upaya ya. Nah, ini contoh pembangunan ya, Kementerian PU sudah merencanakan pembangunan terkait dengan bendung-bendung, tapi ini umumnya multi purpose, tapi diantaranya ada banjir ya di seluruh Indonesia. Kemudian di daerah NTT sendiri, di dalam sejarahnya ya, sebelum program yang sekarang ini ada sekian bendung seluruh Indonesia yang dibangun ya, 48 kalau nggak salah, itu sudah ada ya bendung-bendung ya, bendungan-bendungan ya, waduk lama yang tersebar ya, walaupun kondisinya ya ini terutama untuk kebutuhan untuk kekeringan ya, namun juga punya efek terhadap banjir terutama di lokasi sekitar itu ya. Tapi sudah lama-lama ya, bahkan di antaranya ini ya sudah ada persoalan-persoalan ya, ini contohnya
Nah, ini contoh ini saya coba di Google. Ini kayak gini kering ya. Ini di daerah di Pulau Sabu ya. Seperti ini ya, kering karena pengendapan ya. Sudah terisi penuh. Kemudian ini juga ada masalah gamping ya, masalah tanah gamping bocor ya di Lokajange, Rakawatu ya. Ini bendungan-bendungan lama. Ada tapi yang masih bagus ya. Ini di Belu ya, saya kira kalau di Kupang ini dekat ya ke arah timur-timur perbatasan. Di sekitar di Belu itu ada beberapa waduk ya yang relatif masih bagus ya. Kemudian ini di NTT yang baru ya, yang sekarang ya sekarang dan akan sedang ya. Yang ini di Bae ini saya tahu dulu ada masalah ini lokasi, perizinan lokasi ya. Jadi orang-orang di situ ya ini tanah adat nggak mau dan sebagainya. Jadi ini terlambat ya. Bae ini baru ya penganggarannya, tapi saya tidak tahu sekarang apakah selesai ini masalah tanahnya. Yuna Punggete dan Roti Klot itu sudah selesai. Ini yang warna kuning-kuning itu sudah selesai baru-baru saja ya. Rakmono di dekat Kupang, kemudian masih berjalan ya di Manikin. Kemudian Kolhua ini ada tulisannya, tapi kalau dilihat kok nggak tahu kayaknya di Sungai dekat Kupang ya. Yang cukup besar ini ya saya kira Manikin sama TMF ini masuknya ke Benanain kalau nggak salah ya. Ini cukup besar ya, ini melindungi nanti di daerah Benanain ini yang ada tanggul juga beberapa kali jebol ya. Ini terima kasih Bu Deni, ini informasinya beberapa dari Bu Deni ya. Nah, ini saya coba lihat ini Roti Klot ini yang sudah jadi ya seperti ini. Jadi ada fungsi peradaban banjir ya 500 meter kubik per detik untuk banjir rancangan tentunya ya. Kemudian ini Napung GT juga sudah jadi Ragnamo ya, kemudian ini yang masih berjalan ya, Manikin, ini juga dekat Kupang saya kira. Banyak yang sudah ke sana ya untuk praktek dan mungkin kunjungan lapangan. Efek perbendaharaan banjir ini, efek ini mesti hanya di sekitar itu ya, perbendaharaan banjir misalnya ini Manikin ya di daerah ini. Jadi fungsinya menyelamatkan atau mengurangi risiko di daerah ini, terutama jalan nasional ini ya. Ini juga bendungan Tilong ini sudah lamanya. Tilong ini juga jadi kalau waduk bendungan ini kan terbatas pada di sekitar sungai. Jadi mungkin pendekatan kita harus melihat dari sisi ancaman bencananya itu. Nah, biasanya tiap provinsi atau kabupaten ya Bapeda itu mempunyai peta bencana yang mungkin dari BPBD-nya juga ada, namun saya kira masih perlu di refine ya per kecamatan bahkan per desa ya, yang mana memberdayakan task force di situ tim tangguh bencana ya di masing-masing itu untuk memetakan secara lebih konkret ya, karena umumnya untuk tingkat provinsi itu kabupaten itu untuk kebijakan pengalokasian bantuan anggaran atau concern ya, tapi untuk suatu upaya untuk mengurangi fisik terutama ataupun non fisik itu kita harus melihat lebih detail ya ke level desa atau kecamatan sehingga mereka bisa mempunyai peta bencana ya. Nanti mungkin yang tadi ada sistem informasi risiko itu juga bisa nanti diberi input mengenai kerawanan yang ada di situ yang ada di lokasi-lokasi di kecamatan atau desa, sehingga upaya untuk dari infrastruktur tentunya juga melihat yang terancam ya, tidak hanya melihat secara sistem luas seperti ini ya, waduk, sungai, tapi di antaranya ini mungkin ada juga yang terancam longsor atau aliran debris ya, yang mana itu juga harus diperhatikan. Nah, ini tanggul ya, tanggul yang saya kira di Kupang ini tanggul laut, ini terkait ancaman kalau ada siklon tentunya ada storm surge yang naik. Nah, ini juga Benanain ini terscoring ya, saya kira tanggulnya juga longsor. Ini juga Benanain ya, ini contoh perlindungan ya, perlindungan tebing ya dengan yang paling murah ya dengan ini flexible structure Gabion ya. Gabion ini
memang perlu berapa tahun sekali dilihat ya, ambles mungkin ditambah ya, tapi murah ya, murah dan fleksibel. Kalau pengetahuan ancamannya belum begitu meyakinkan kan kemungkinan bisa salah ya. Dilindungi sini yang kena sana gitu, pindah arusnya dan sebagainya. Ini contoh juga ya, longsor ya, serangan ya under two ya, di bawah kaki ini ya, ini juga contoh bisa ambles. Ini selalu ya, ini apa namanya, skuring ini. Nah, ini salah satu cara itu dengan grip ya, dengan grip yang mengarahkan supaya arus tidak ke tepi ya, dengan grip beberapa jarak, series of grips misalnya ya, tidak satu grips, supaya melindungi tuh-nya ini. Kalau tidak ya ini di strukturnya sangat kuat, tapi harus ada pengetahuan tentang fondasi ya, tanahnya seperti apa. Ini juga bisa lebih mahal daripada kita membuat grip ya. Nah, kemudian ini pengendalian sedimen ini terkait kalau banjir debris di daerah Yogyakarta karena terkait dengan lahar dingin ya. Kalau lahar dingin mungkin juga bisa karena vulkanik, bisa juga karena longsoran ya, dari kerusakan oleh bendung, natural dam break yang bisa terjadi yang merupakan seperti ini. Nah, saya kira itu yang bisa saya presentasikan ya, mudah-mudahan ini sharing ya. Karena adik-adik mahasiswa saya kira perlu semangat ya melihat situ ya, kita mampu ya, ya tidak langsung loncat ya, mestinya ada tahapan-tahapan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya melampaui. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Deni. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Adam Pamuji, PhD. Luar biasa pemaparan presentasi untuk hari ini, Bapak, apalagi khususnya terkait banjir ya tadi ya. Sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, beliau ini lebih banyak memang berkiprah atau meneliti terkait mengenai banjir, aliran lahar, ataupun mengenai simulasi pengembangan perangkat lunak ya, peringatan dini banjir, snack line, dan pengolahan data hujan radar untuk membantu untuk memperpanjang waktu peringatan. Tentunya Bapak, Ibu, dan peserta webinar yang saya hormati, dua pemateri kita pada hari ini cukup memiliki kompetensi yang luar biasa untuk kita banyak berdiskusi atau berbagi pengetahuan, sehingga tentunya saya harapkan Bapak, Ibu, dan peserta webinar bisa menyampaikan pertanyaan. Sebelumnya, untuk kesempatan yang pertama, kami memberikan kesempatan kepada dua penanya dari room meeting Zoom. Silakan jika dari Bapak Ibu peserta webinar untuk menanyakan sesuatu kepada pemateri 1 dan pemateri 2 untuk raise hand dan kemudian ditujukan kepada pembicara pertama atau pembicara kedua. Lalu selanjutnya nanti kita 3 pertanyaan dulu, setelah itu nanti langsung dijawab oleh pembicara 1 ataupun pembicara 2. Kami berikan kesempatan. Bisa lewat chat juga ya. Baik, untuk itu dari kolom chat akan saya bacakan. Baik, ini untuk pembicara pertama dulu ya Bapak, untuk Prof. Insinyur Sarwidi dari Harlando HE Dara, Universitas Nusa Cendana. Pertanyaannya adalah begini Bapak, Indonesia adalah wilayah rawan gempa dan di beberapa tempat sering terjadi gempa yang mengakibatkan banyak kerugian baik secara mental, fisik maupun kerugian yang besar. Apakah dari pihak pemerintah sudah dilakukan upaya penanggulangan terhadap dampak gempa, terkhususnya untuk mengurangi kerugian terkait infrastruktur bangunan? Ini yang untuk pembicara 1, saya langsung aja ya, langsung ke pembicara 2. Ini ada pertanyaan dari untuk pembicara kedua. Yang kedua adalah dari Gerald. Pertanyaannya adalah untuk Bapak Insinyur Adam Pamuji, seperti yang sudah terjadi pada tahun lalu, pada bulan April lalu,
tahun ini ya, pada tahun ini bulan April, badai Seroja yang menghantam hampir seluruh wilayah di NTT mengakibatkan kerusakan yang cukup signifikan terhadap infrastruktur di setiap wilayah NTT. Yang ingin ditanyakan, apabila badai ini menjadi salah satu badai tahunan Indonesia, apakah solusi yang ditawarkan untuk bisa mengurangi dampak atau mengurangi risiko badai terhadap infrastruktur, terutama bangunan-bangunan air di wilayah NTT. Seperti itu. Untuk kesempatan pertama saya berikan dahulu kepada Prof. Sarwidi. Silakan Bapak Prof. Sarwidi. Baik ya, suara saya sudah bisa didengar lagi ya. Ya, sudah Prof. Oke, siap. Jadi begini, memang dalam sistem penanggulangan bencana yang ada di Indonesia itu nanti ada namanya pola sinergitas antara, dulu itu triangle ya, jadi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha ya. Sekarang jadi pentahelik, jadi masyarakatnya itu ada sendiri, perguruan tinggi ada sendiri, dan media massa ada sendiri ya, jadi 5 gitu ya. Nah, segi 5 itu yang kita kembangkan untuk sistem penanggulangan di Indonesia. Sudah berjalan, jadi tetap tanggung jawab utamanya pemerintah, tapi setelah nanti bekerja, setelah nanti melaksanakan ya sesuatu, termasuk nanti dalam bencana itu kan ada siklus ya, siklusnya itu adalah ada pra bencana, ada saat emergensi atau pada saat bencana, terus ada lagi yang di belakang itu namanya pasca bencana begitu. Nah, ini bagaimana ini berjalan. Memang pada saat emergensi memang ada komando ya, komando dari pemerintah nanti ya, karena itu memang kalau tidak nanti kan semua orang akan sulit ini kepada siapa yang harus saya melakukan. Tapi tetap prinsipnya bahwa nanti ada pentahelik ya, 5 itu. Kalau dulu triangle. Jadi pemerintah itu satu ya menjadi leadernya begitu ya, tapi nanti pelaksanaan tidak mungkin semua. Misalnya dalam keadaan banjir ya, keadaan banjir nggak usah sulit ya, itu gempa juga iya. Itu ada Pak Dr. Adam ini buat sendiri, itu dari segi masyarakat nanti buat begitu ya, dari perguruan tinggi lah gitu ya. Nanti kerjasama dengan ini. Saya juga begitu, bekerja dengan pemerintah, dengan luar negeri, bahkan dengan teman-teman Jepang, teman-teman Jerman, dan juga beberapa teman Amerika juga. Saya itu karena saya punya komunitas juga di sana ya, mereka bekerja sama untuk kita, bukan hanya dari pemerintah, tapi mereka juga memasukkan melalui kelompok saya, dan namanya kelompok Barataga, komunitas bangunan rumah rakyat tahan gempa. Ada lagi kelompok lagi yaitu namanya komunitas museum gempa. Ini ada 2 yang saya bina. Nah, itu nanti tergantung masuk di mana gitu ya. Jadi nah, pemerintah sekarang ini misalnya adalah sedang membuat tadi yang namanya Inaris tadi. Nah, bangunan kita ini kan tidak tahu nih, yang kita tempati, yang kita beli, yang kita ini tahan gempa atau tidak, berapa persen ketahanannya dan sebagainya. Nah, kita ada metode namanya seperti kalau kita COVID ada rapid test ya. Nah, kita itu ada rapid visual testing. Jadi dilihat dari desain dari desainnya, dari apa ya, dari bentuk rumah, dari macam-macam, nanti tinggal klik di Android tadi nanti keluar angkanya ya. Nah, itu namanya asesmen awal. Nah, ini kan masih masyarakat beda-beda nih, perguruan tinggi juga membuat sendiri, sana sendiri ya. Terus ini ada teman-teman dari Amerika, dari Miyamoto Group, itu kerjasama dengan BNPB, dan kami juga bantu dari kelompok museum. Itu membuat itu ya, membuat pra bencananya itu, membuat bagaimana nanti bangunan itu lama-lama bisa diukur. Jadi kalau kita beli bangunan, kita menempati hotel dan sebagainya, itu ini bangunan hijau, merah atau kuning gitu. Tapi ini belum sekarang ya, belum sampai ke situ. Tapi akan ke sana karena nanti harus melibatkan stakeholder banyak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, ya, PUPR jelas karena ini masalah fisik. Nanti ini yang di sana yang itu panjang, tapi itu memang harus diperlukan. Kalau teknisnya hampir selesai lah ya, bahkan bangunan lantai 1 sampai lantai 4 itu ya. Kalau lantai 5 ke atas dan sebagainya ada TABG ya, ada istilahnya ada tim-tim ahli ya, dari perguruan tinggi, dari asosiasi konstruksi. Itu lebih bisa untuk bangunan tahan gempa, untuk bangunan tinggi itu masih lebih di Indonesia terutama itu lebih bisa dijamin lah dibandingkan dengan bangunan yang 4 ke bawah ya, apalagi bangunan yang 1 lantai itu ya. Nah, itu sisi pemerintah membangun di pra. Nah, di saat bencananya bagaimana? Nanti juga ada namanya
kaji cepat itu. Ya, kaji cepat. Pemerintah sudah memberikan aturan bagaimana membuat kaji cepat penilaian kerusakan. Ya, DALA ya. Nah, kalau kita namanya JITU-PAS-nya, kaji kebutuhan pasca bencana. Kalau di umumnya di dunia namanya DALA ya, Damage and Loss Assessment. Ya. Nah itu kerusakan dan kerugian itu dihitung untuk membuat program namanya renaksi nanti untuk pasca bencana. Nah ini pemerintah juga yang akan mimpin, tapi nanti masukan dari mana-mana. Bahkan kalau untuk nanti besar, tentu akan masuk ke Bappenas juga, masuk ke Bapeda kalau daerah. Ya, itu kan masing-masing nanti ada dari perguruan tinggi ya membentuk pusat-pusat studi, terus pusat-pusat program-program studi yang terkait dengan kebencanaan. Ya, nah itu termasuk dari baik itu negeri swasta ya, itu termasuk bagian dari pentahedik tadi. Ya, lembaga dana di mana? Lembaga swasta, karena nanti lembaga usaha itu juga bagian yang terdampak. Dia mesti akan punya kelompok-kelompok relawan juga, ya, kelompok binaan, ya, dia punya CSR. Nah itu jadi sekarang sudah mulai banyak, ya, hampir tidak ada yang kekurangan gitulah. Kalaupun ada ya itu harus masyarakat harus cepat memberitahu gitu, karena sekarang sudah transparan, ya, tinggal ada fotonya ditampilkan di media massa, di media sosial atau di email-emailnya dari setiap instansi atau institusi daerah yang ada, ya. Syukur kalau punya kenalan langsung dikirimkan saja biar cepat, ya. Jadi sekarang dengan teknologi itu nanti semua orang bisa terlibat sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi tetap pemerintah yang akan mengkoordinasi ini. Nah, sementara itu ya, jadi untuk untuk bangunan dan sebagainya memang sudah berjalan, tapi tentu kita akan menuju ke seperti negara-negara maju di Jepang dan di Amerika Serikat, termasuk New Zealand. Itu kalau untuk gempa ya, kita pusatnya itu karena mereka sudah rivernya mereka sudah canggih lah, ya. Kita arahnya ke sana, syukur kita nyalip, ya. Makasih Bu, ya. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Sarwidi. Jadi pemerintah menjadi leader juga dalam penanggulangan bencana ya Prof ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk penanya kedua kepada Bapak Insinyur Adam Pamuji, PhD. Saya persilakan Pak Adam. Oh ya, terima kasih. Saya kumpulkan pertanyaan yang ada di chat, itu ada 3 dari Saudara Gerald, kemudian Johan, dan dari Maxilianus. Ya. Yang pertama ini terkait dengan banjir Seroja. Ini kalau dia banjir tahunan lalu bagaimana begitu ya? Saya kira badai Seroja itu bukan kejadian tahunan. Jadi badai Seroja ini tentunya akan memberikan data hujan, ya, data hujan yang baru, yang ekstrim, yang mungkin dalam waktu relatif pendek tidak terjadi. Tapi kalau saya mendengar tahun 73 yang dari berita-berita ya, itu kan kira-kira berapa tahun lalu, 50 tahun lalu itu terjadi juga, walaupun fokusnya tidak di Kupang ya, tapi di NTT. Nah, sehingga kalau data dari Seroja, hujan Seroja ini dimasukkan ke perhitungan statistik ya, nanti akan merubah ya, mungkin meningkatkan nilai dari hujan katakanlah 100 tahunan atau bahkan statistical PMF ya, maximum flood. Sehingga kalau itu berubah tentunya di dalam merancang infrastruktur itu perlu menggunakan dasar kriteria yang baru, sehingga nanti ya mudah-mudahan akan jadi lebih tahan ya. Kalau kita mendesain struktur misalnya bendungan atau pelindung tebing ya, itu angkanya jadi lebih tinggi ya, sehingga harapannya nanti ya akan lebih kuat. Tapi kalau kita mendesain berdasarkan kejadian badai Seroja itu juga nanti terlalu boros ya, terlalu boros. Umumnya di dalam perancangan itu selain merancang berdasarkan desain kriteria yang sudah baku yang ya pemerintah mengambil tingkat risikonya seperti itu juga kita perlu menguji ya, pada saat terjadi pelampauan itu kerusakannya bagaimana. Kita harus menjaga supaya kerusakan itu
yang paling aman ya memang akan rusak, tapi aman. Yang paling aman bagaimana? Yang rusak mana dulu ya? Saya kira seperti di bangunan gedung, Pak Sarodi kan, yang rusak harus balok dulu, jangan kolomnya rusak dulu kan. Karena memang suatu saat mungkin akan terlampaui ya desain kriteria dari sebuah bangunan. Nah, ini jawabannya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dianalisis, ini Bu Deni mungkin interest ya, menganalisis return period dengan adanya badai Seroja mungkin akan naik ya, akan naik angkanya. Sedangkan dari Saudara Johan ini bertanya langkah cepat yang diperlukan jika banjir terjadi genangan gitu, tidak punya pompa ya. Lalu bagaimana? Nah, ini memang kasus per kasus ya, beda-beda ya. Kalau kita kasus masih berjalan ya, artinya karena jebol ya, misalnya tanggul jebol itu ya ditutup ya, jebol ditutup ya dengan karung-karung pasir, ditutup supaya tidak masuk lagi ya. Kemudian juga mengalirkan ya, mendrain di tempat-tempat tertentu yang lebih rendah yang di situ tidak ada yang dikorbankan ya di hilirnya, itu diupayakan dijebol ke sana supaya mengalir ke sana ya, karena untuk menurunkan genangan tidak ada pompa ya. Ya itu menutup kemudian atau mengalirkan atau yang dirugikannya dipindahkan ya. Kalau memungkinkan ya. Tapi yang namanya bencana ya memang kalau sudah terjadi atau saat terjadi ya panik ya. Tapi memang inilah yang sangat menunjukkan kepada kita harus berpikir antisipatif. Jadi kalau di sini terjadi banjir, lalu apakah langkah kita gitu ya? Misalnya mau pompa belum ada. Ini kalau ini sekarang ini sangat berharga, misalnya suatu fasilitas publik ya harus mungkin diupayakan diubah ya supaya risikonya berkurang. Kemudian dari Saudara Maxilianus ini bertanya tentang akibat banjir tapi di daerah yang di atas, karena yang terjadi ancaman terhadap longsor. Ya, ini longsor mungkin bukan bidang saya, tapi saya coba menjawab ya. Jadi penghijauan tidak cukup. Ya, nah, ini memang kalau ada ancaman longsor ini yang saya tahu ya, itu bisa dengan perlindungan tebing atau dengan drainasi. Jadi begini, daerah yang rawan longsor itu kan ketidakstabilannya itu meningkat apabila terjadi air tanah masuk di bawah yang longsor itu, bahaya longsor itu. Jadi kalau kita ingin memperkuat daerah itu supaya tidak longsor, maka air itu harus dialirkan jangan ke situ. Ya, air dari hulu yang run off istilahnya ya, itu dibelokkan ya, jangan ke daerah yang situ apalagi ada pemukiman. Nah, kemudian memang secara umum itu penghijauan ya, secara umum penghijauan itu positif, tapi ada kalanya juga penghijauan itu malah negatif, itu juga bisa terjadi ya, karena dia akan membebani pohon-pohon itu membebani, itu terjadi ya. Dia menangkap air, itu juga pernah terjadi ya. Jadi setelah dikasih penghijauan malah longsor. Nah, jadi ini memang harus diperhatikan ya. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Demikian Ibu Deni, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Adam Pamuji. Ini masih ada lagi yang melakukan raise hand. Ya. Pertama adalah Bapak Ralno Klau. Silakan. Silakan sampaikan. Di chat juga ada tambahan. Ya, mungkin. Silakan yang resen Pak Raino. Suaranya nggak sampai. Suaranya mungkin di mute ya. Tidak dengar suara. Speakernya unmute. Bapak Ralno, speakernya coba di unmute, itu masih mute. Suaranya tidak terdengar.
cabut headsetnya aja Bapak. Headsetnya coba dicabut. Nah, dicabut dari laptop perangkat Anda. Selamat siang, sudah kedengaran, Bu? Sekarang sudah. Sekarang sudah ya. Ya. Pak Ralno, tidak usah pakai headset, Pak. Nggak keluar kalau pakai headset. Tidak usah pakai itu. Nah, langsung aja. Sudah. Silakan dicabut. Ya. Cabut kembali. Baik, terima kasih. Oke, selamat siang. Selamat siang ya. Ya. Yang terhormat Bu Denik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Selamat siang Prof. Sarwidi dan Ya, Pak Dr. Adam. Selamat siang ya. Ya, saya Ralno Cloud dari alumni Teknik Sipil Undana, Pak. Menarik sekali materi yang disampaikan. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kepada Pak Dr. Adam terkait banjir. Salah satu hal yang mendasar yang kita lihat sering terjadi adalah kejadian banjir, tapi database masalah banjir ini di setiap daerah kadang tidak kita dapatkan secara lengkap. Padahal kan database kejadian banjir yang lalu itu menjadi masukan penting dalam prediksi kejadian-kejadian banjir lanjutan. Nah, mungkin karena Bapak-Bapak ini juga bergelut di bidang kerjasama juga dengan pemerintah. Nah, bagaimana riset-riset dari perguruan tinggi misalnya itu kaitan dengan misalnya saya ambil contoh sungai-sungai di NTT misalnya yang punya risiko banjir. Nah, ada dampak banjirnya, bagaimana riset-riset terhadap mitigasi risiko banjir ini terkait prediksi banjir ini bisa disosialisasikan kepada pemerintah. Nah, itu ruangnya bagaimana sehingga jangan sampai, karena kebanyakan dari perguruan tinggi kan kita cuman misalnya lewat jurnal. Nah, sangat jarang penentu kebijakan pemerintah ini kan baca jurnal jarang sekali. Nah, bagaimana kalau Bapak ini kan sudah ada di misalnya Prof. Sarwidi ada di BPBD, otomatis rekomendasi-rekomendasi terkait prediksi kejadian banjir itu kan bisa diketahui, bisa disampaikan kepada pihak pemerintah selaku penentu kebijakan dalam hal mitigasi banjir terkait dengan sungai-sungai yang sudah diprediksi punya kerentanan atau kerawanan banjir. Nah, itu bagaimana dari lingkup perguruan tinggi ataupun peneliti-peneliti bisa masuk ke area sana. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan Pak Adam, ini juga ke Pak Prof. Sarwidi, terkait dengan relokasi. Nah, relokasi itu kan tadi disampaikan, relokasi itu langkah terakhir setelah terjadinya suatu kejadian bencana. Nah, pertanyaan saya adalah, sebenarnya dari awal ketika kita sudah tahu bahwa lokasi ini punya rawan bencana, kita bisa lakukan relokasi, tetapi ada aspek budaya masyarakat sekitar yang misalnya karena mereka sudah lama tinggal di sana, tetapi karena misalnya kita prediksi ada kejadian bencana yang bisa menyebabkan bahaya bagi mereka, nah aspek budaya ini yang perlu kita lakukan pendekatan. Nah, bagaimana mengkolaborasikan ini? Misalnya aspek teknis prediksi kita terhadap risiko bencananya dengan aspek budaya masyarakat sekitar sehingga upaya-upaya relokasi ini bisa dilakukan di bagian awal, tidak setelah ada kejadian bencana. Bagaimana upaya relokasi ini dilakukan di awal. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu Denik. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ralno Cloud. Untuk berikutnya sekalian saja ya, Prof. Sarwidi dan Pak Adam. Penanya kedua yang raise hand tadi Bapak Rifki Sulaiman Babah. Saya persilakan supaya nanti satu kali langsung dijawab oleh pembicara 1 dan pembicara 2. Saya persilakan. Kalau saya duluan ya, ini saya harus ke bandara soalnya. Mohon maaf. Oh begitu, baik. Ya, baik. ini kebetulan saya harus ke bandara ini ya, ada tugas BNPB ya. Karena penerbangan tidak banyak sekarang, jadi kalau keterlambat terus juga harus ada PCR, ada ini macam-macam lah kita jadinya panjangnya. Respon aja Prof. Sarwidi untuk ya, ini. Saya kan silakan. Ya, saya kan pendek saja karena nanti akan diteruskan oleh Pak Dr. Adam Pamuji yang lebih banyak gitu ya. Jadi saya hanya menjawab yang tadi itu untuk bagaimana kalau masyarakat relokasi itu kan relokasi itu udah
cara terakhir ya, cara yang tidak disukai oleh masyarakat karena orang itu kan subjek ya. Kalau kadang apa itu alam itu dianggap objek gitu loh, sebetulnya dia juga subjek kalau kita mau apa konsekuen gitu ya. Begini, waktu kita terjadi di daerah Sentani dan sebagainya kan terjadi longsor, sulit sekali masyarakat untuk mengakui. Di Merapi juga itu tidak mudah karena merasa sudah lama di situ, dia tinggal di situ menjadi tuan rumah. Tapi kita pendekatannya ada itu masukan dari teman-teman sosiologi, psikologis dan sebagainya. Terus kita karena di situ juga religius ya, masyarakatnya banyak yang religius, terus dijelaskan bahwa manusia itu kita pakai konsep ya, harus pakai konsep tuan rumah dan tamu dan tuan rumah. Jadi terus ditanya pada saat itu ya diskusi gitu ya, tapi tidak sekali kita bukan resmi seperti ini, tidak datang dikatakan bahwa sebetulnya tuan rumah itu siapa? Kami Pak, kami sudah beratus tahun, mungkin sudah ribuan tahun begini-begini. Terus kami bilang bagaimana kalau alam ini menurut Ibu Bapak sekalian berapa lama? Ini masih duluan alam atau Bapak Ibu? Ya ini duluan alam, akhirnya begitu. Terus diskusi lagi panjang ya, tapi dengan pendekatan agama, dengan pendekatan kalau yang sudah pendidikan, yang pendekatan budaya begitu. Intinya hanya menyadarkan bahwa kita itu adalah tamu, bukan tuan rumah. Sampai nanti sudah ketemu bahwa kita itu tamu, tuan rumah yang sudah lebih lama, lebih tahu, ya. Nah, tuan rumah itu adalah alam. Terus dikasih sejarah-sejarah orang-orang yang bertempur dengan tuan rumah dan selalu kalah dimanapun karena tuan rumah itu sebegitu kuatnya, yaitu namanya alam. Ya. Nah, nanti lama-lama itu ada pergeseran cara pandang di masyarakat, terutama generasi yang muda yang terdidik ini cepat sekali, paling cepat. Yang lama masih ada keengganan, Itu yang paling sulit yang lama, termasuk di daerah-daerah longsor itu suruh pergi. Di Merapi saya sendiri lahirnya di sana, di lereng Merapi, dekat Mbah Marijan sana. Jadi saya merasakan saya itu sebagai orang yang sulit dirubah dulu. Tapi karena saya ada ya nuansa pendidikan dari dalam dan luar negeri, saya bisa menularkan ke yang muda-muda bahwa kita tetap kalah dengan Gunung Merapi itu. Kalau Gunung Merapi itu sudah kerja, apapun teknologi kita ini belum mampu, gitu loh masalahnya. Kalau kita tidak menyingkir, kita berlawanan dengan alam. Alam miliknya siapa? Miliknya Tuhan, apalagi daerah religius. Kamu menentang Tuhan begitu, memangnya bisa begitu. Nah, mulailah pergeseran itu, pertentangan di Merapi itu sampai sekarang sudah sekitar 20 tahun itu berubah, bergeser sekarang. Orang berpikir bahwa Merapi itu adalah alam, dia tuan rumah. Kalau dia marah, dan buktinya tidak pernah ada yang bisa menang. Nah, mulailah kita dipakai di Sentani, dipakai di lereng Menoreh yang selalu longsor, daerah Kebumen. Mulai pendekatan. Mulai bisa sekarang, sudah mulai bergeser gitu ya. Nah, memang itu pemerintah, masyarakat, terutama juga perguruan tinggi dan media massa selalu ada tugas juga mengingatkan, ada pengingatan. Kalau di Merapi itu setiap tanggal 5 sampai 26 diingatkan bahwa kita pernah kalah dengan alam dan sebelumnya tahun sekian kalah lagi, di Sentani sana juga di longsor ini, di situ juga ada banjir bandang, kalah lagi korbannya, tidak ada yang bisa menang. Gitu ya, karena melawan alam otomatis melawan Tuhan, karena kita kan religius masyarakat kita. Sudah melawan Tuhan itu biasanya dia sudah tahu. Kalau sudah sampai ke titik itu bagaimana Pak? Sekarang saya jadi relokasi, bahkan di masyarakat Merapi itu sudah banyak transmigrasi dengan biaya sendiri. Tidak disuruh. Sepertiga dari penduduk lereng Merapi itu sudah pindah ke mana-mana, ke Bone, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Papua, ada yang mana, atas biaya sendiri. Nah itulah, memang itu bukan masalah teknis ya. Nah, sekali lagi itu bukan masalah teknis, tapi itu masalah cara pandang. Nah, merubah pandang ini memang bergenerasi. Ya, contoh untuk undang-undang kita itu kan 14 tahun. Mungkin Ibu Bapak sekalian ada yang belum pernah baca loh, banyak. Padahal 14 tahun dan akan diganti lagi. Betapa sulitnya, apalagi merubah mindset, ya, untuk merubah antisipatif itu kita panjang, karena saya mengalami dengan teman-teman Pak Dr. Adam ya di UGM, di PSBA, dan di mana-mana di UPN, masuk di itu repot sekali. Karena apa? Zaman dulu itu yang namanya bencana itu mintanya
Ya kalau ada bencana, kalau tidak ada bencana ya mengapa harus diurusi, mengapa harus keluar dana, wong nggak ada bencana kok. Sampai kita harus membayangkan, kalau itu tingkatnya dari atas Pak, bawah, semua menentang begitu, hampir sebagian besar. Kita sampai harus mencari padanan gimana ya. Udah gini aja, bagaimana kalau kita sepakat beli helm setelah tabrakan, karena kita beli helm nggak ada gunanya juga, nggak tabrakan kok. Wah, akhirnya menentang semua. Beli helm ya sebelum tabrakan. Nah, sekarang kalau mau relokasi, kalau mau antisipasi bencana, ya sebelum bencana. Mengapa kita sudah mati mau membicarakan bencana? Nggak mungkin lah begitu. Nah, sampai seperti itu ya agak kasar sebetulnya kalau di negara Pancasila ini agak kasar ya. Tapi itu harus dilakukan pelan-pelan. Nah, yang muda-muda itu tidak perlu ya. Yang muda-muda anak-anak PAUD, TK itu logikanya sangat cepat. Dia bahkan sampai rumah kalau diajari bangunan tahan gempa aja. Nanti merengek-rengek sama ibu bapaknya, Pak rumah kita tahan gempa enggak ini Bu, Mama ini tahan gempa enggak Ma ini. Itu sudah mulai ke sana gitu loh. Jadi nanti ya ke depan sudah tidak ada lagi karena dia sendiri sudah aktif. Dia bagian dari penanggulangan bencana, bukan objek yang harus kita kita maintain, yang objek yang harus kita kejar-kejar supaya menanggulangi bencana. Tapi mereka sendiri sudah menjadi bagian dari aktor penanggulangan bencana. Saya kira gitu ya, Denny. Tapi kalau boleh saya pamit gitu ya setelah ini karena mohon maaf ini sudah tunggu mobilnya ya. Itu dia untuk ilmu yang telah dibagikan ke kami di Nusa Tenggara Timur. Tentunya harapan kami Bapak tidak bosan-bosan kalau suatu ketika kami undang kembali untuk berbagi pengalaman. Mohon maaf jika ada salah kata dari panitia dan khususnya dari saya. Saya ucapkan selamat jalan di perjalanan dan silakan Mbak untuk live tidak apa-apa. Terima kasih ya. Mohon maaf Pak Dr. Adam dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di Jogja Pak Tan. Ya. Baik, karena pembicara satu ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan karena mengejar penerbangan. Nanti untuk penanya kedua karena waktunya sudah sangat